Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Fitri Salsabila dengan NIM 15012101998 dari kelas AB 4508 akan mempresentasikan tentang implementasi CSR dari PT Indosat Uridu. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat tentang profil perusahaan dari PT Indosat Uridu. PT Indosat Tbk didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 2008, perusahaan Uridu mengakuisisi kepemilikan STT di Indosat memicu penawaran tender wajib oleh Uridu untuk membeli saham sampai dengan 24,19% dari total saham seri B Indosat. Perusahaan Uridu adalah perusahaan terbuka yang mayoritasnya sahamnya dimiliki oleh Qatar. Di tahun 2015, peluncuran identitas baru menjadi Indosat Uridu dan peluncuran layanan komersial 4G LTE yang pertama di Indonesia. Indosat Uridu telah berkembang menjadi penyelenggara teknologi informasi komunikasi atau ICT dengan menyediakan layanan bisnis Indosat Uridu sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi. Indosat Uridu adalah salah satu dari 3 penyedia jasa seluler yang terbesar di Indonesia, apabila dihitung dari jumlah pelanggan seluler dengan 69, juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2015. Sudah lebih dari 5 dekade, tepatnya 54 tahun, Indosat Uridu eksis di industri telekomunikasi di Indonesia. Dan itu bukanlah perkara mudah bagi Indosat Uridu untuk mempertahankannya. Selain harus menghadapi kompetisi di industri, Indosat Uridu tentu dituntut juga untuk ikut berperan aktif dalam membangun ekosistem digital di tanah air, termasuk turut berkontribusi dalam menyejahterakan komunitas atau masyarakat di mana bisnis Indosat Uridu beroperasi melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. PT Indosat Uridu dalam pelaksanaan CSR-nya memprioritaskan dua kegiatan pokok. Dua kegiatan pokok CSR itu yaitu ada kegiatan program pendidikan dan pengembangan komunitas. Dalam kegiatan pendidikan, yaitu dengan subpilar ID Camp dan Indonesia Belajar serta pengembangan komunitas dengan subpilar pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan filantropi. Kedua program tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, secara beriringan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, pada program pendidikan yang didirikan oleh PT Indosat Uridu, yaitu ada Indosat Uridu Digital Camp atau ID Camp, yaitu adalah sebuah program pendidikan digital untuk anak muda Indonesia, termasuk remaja penyandang disabilitas, serta program Indonesia Belajar, yaitu dengan digitalisasi pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendukung pendidikan dan mendorong inovasi sehingga Indosat Uridu meluncurkan Indosat Uridu Digital Camp atau ID Camp, yaitu sebuah program pendidikan digital untuk anak muda di Indonesia. Program ini berfungsi untuk membangun cita-cita merek Indosat Uridu sebagai telco digital terkemuka di Indonesia yang memperkaya kehidupan anak muda di Indonesia dengan keterampilan digital dan membantu misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital. Lalu selanjutnya, yaitu ada program pengembangan komunitas yang dilakukan oleh PT Indosat Uridu. Indosat Uridu melakukan beragam kegiatan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, lebih dari 700.000 orang mendapatkan manfaat dari CSR oleh Indosat Uridu dalam pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan filantropi. Nah, salah satu program unggulan dari pilar program pemberdayaan masyarakat ini itu ada SheHex, yaitu adalah program inovasi untuk perempuan Indonesia yang menggunakan teknologi guna menjawab tantangan ketidaksetaraan gender. Nah, pada tahun 2020, SheHex bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan inovasi di kalangan perempuan di Indonesia, sehingga mereka dapat meretas masalah mereka menjadi terobosan kreatif untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi saat ini.
Lalu selanjutnya itu ada inisiatif lingkungan. Indosat Uridu mengimplementasikan BTS energi alternatif yang menggunakan tenaga angin, matahari, dan biofuel yang dapat menggantikan konsumsi listrik sebesar 80% melalui penggunaan tenaga angin, biofuel, dan surya, di mana gabungan keduanya mampu mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 2,4 ton. Lalu selanjutnya ada filantropi. Indosat Uridu menyalurkan bantuan kepada masyarakat Indonesia berupa pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui mobil klinik, mendistribusikan bantuan peduli bencana alam, dan komunikasi gratis melalui inisiatif tanggap darurat bencana. Sejak tahun 2012, Indosat Uridu telah meraih sertifikat ISO untuk sistem manajemen lingkungan. Tindakan ramah lingkungan yang dilakukan Indosat Uridu meliputi melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan, melakukan penghematan sumber daya alam, dan mematuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan lain terkait lingkungan. Kemudian untuk kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan yang positif yang dibangun melalui berbagai program CSR tentu saja akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya saat mengalami krisis, termasuk krisis moneter hingga pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Komitmen ini pula yang membuat Indosat Uridu mampu bertahan hingga sekarang. Melalui program CSR, Indosat Uridu berkomitmen untuk mendukung komunitas atau masyarakat agar dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik, serta mengoptimalkan manfaat kehadirannya dari sisi sosioekonomi, terutama di bidang yang terkait bisnis Indosat Uridu dalam hal-hal teknologi digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.